Lu backup dari handphone ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wartawan semua, hari ini saya mengikuti rapat kerja nasional Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kerja bidang pertanian dan pangan untuk mengantisipasi krisis dan juga untuk mengatasi inflasi. Ya, saya kira ini menjadi hal yang sangat penting, dan seperti saudara-saudara tahu bahwa sektor pertanian ini merupakan salah satu sektor unggulan kita dan yang selama ini selalu surplus ya selama ini, bahkan kita mendapatkan penghargaan dari dunia internasional. Karena itu upaya-upaya mempertahankan dan meningkatkan produk pertanian kita menjadi sesuatu yang niscaya, karena ada tantangan yang kita hadapi, yaitu krisis pangan global yang tentu kalau kita tidak siap menghadapinya akan berdampak pada kita. Saya kira itu. Ya Pak, mohon izin Pak Wapres, saya Ayu dari Warta Ekonomi. Terkait dengan harga beras dan kedelai yang masih tinggi, sebelumnya menurut Pak Mentan pernah dikatakan realisasi produksi padi sepanjang 2022 mencapai 55,4 juta ton dan melebihi target. Namun pemerintah saat ini masih melakukan impor beras. Bisa dijelaskan Pak kenapa demikian, dan apa benar ada mafia beras yang dikatakan oleh Bulog yang menghambat penurunan harga beras? Terima kasih Pak. Saya kira soal mafia mungkin kita perlu teliti lebih jauh ya. Tapi yang jelas kalau dari produk pertanian kita itu cukup, hanya memang untuk kalau istilah yang dilakukan itu untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga saja. Kalau terjadi apa-apa sebenarnya itu hanya cadangan saja. Jadi itu sifatnya itu untuk antisipasi saja. Karena seperti tadi dikatakan, sebenarnya kita masih surplus di tahun 2022 ini. Jadi tidak ada masalah. Ya, soal harga beras naik itu yang pasti dampak daripada krisis pangan global yang memang sekarang naik. Oleh karena itu BBM naik, jadi kan udah ada dampak itu, jadi tentu akan berpengaruh ya. Kalau masalah mafia mungkin harus didalami apakah betul ada, nanti saya minta dari pihak terkait untuk menyelidiki hal itu. Barangkali itu. Pak, izin Pak, saya Ardito dari Kompas.com Pak, ingin bertanya terkait ramai ini ada wacana kepala desa. Sebentar ya, barangkali Pak Menteri akan menjelaskan soal. Saya kira kami menggunakan izin Bapak Pres, data kita cuma satu Pak, data BPS. Negara menggaji, memberikan program BPS, dan undang-undang menetapkan single data negara itu adalah BPS. Jadi bukan data Kementan. Seperti apa yang dijelaskan bahwa ada tentu kesiapan-kesiapan lain yang dilakukan oleh negara melalui Bulog dan lain-lain, itu seperti yang dijelaskan tadi. Kita lebih baik prepare, siap dibanding nanti terdadak. Jangan lupa cuaca sangat ekstrim. Saya kira itu aja Pak Bapak. Ya, silakan. Baik Pak, terkait ini ada aspirasi dari kepala desa meminta untuk masa jabatannya diperpanjang hingga 9 tahun Pak, dari 6 menjadi 9 tahun. Ini banyak menilai usulan tersebut berbahaya bagi demokrasi gitu Pak, dan juga membuka ruang penyelewengan. Ini bagaimana tanggapan dari Wapres Pak? Karena usulan tersebut dianggap bahaya bagi demokrasi dan juga rawan penyelewengan Pak.
Gimana tanggapan dari Pak Wapres atas pro dan kontranya Pak? Terima kasih Pak. Ya, kalau yang sedang kita pikirkan itu gimana membuat desa itu sejahtera. Bagaimana desa itu punya fungsi, ya bisa membangun desanya. Karena itu kita ingin memperbanyak desa mandiri, ya desa maju. Itu bagaimana kepala desa itu mampu mengendalikan desanya. Ini yang sedang kita pikirkan. Mengenai masalah usul itu, saya kira itu nanti akan dipikirkan. Mana yang apakah rasional apa tidak, maslahat apa tidak. Nah yang jelas pertama bahwa presiden, gubernur, wali kota itu kan memang apa namanya itu pertama ada waktunya itu 5 tahunan. Jadi 2 periode paling banyak itu 10 tahun. Jadi ada batasannya. Nah oleh karena itu untuk kepala desa itu yang pas betul apa mau disamakan dengan presiden, gubernur dan bupati atau bagaimana, itu nanti akan ada pemerintah dan DPR membicarakan lebih yang tepat, yang maslahat, yang baik supaya bisa desa itu dibangun menjadi desa yang maju nantinya. Itu aja saya kira. Izin Pak Wapres, saya Farida Pak dari MNC Pak. Pak, terkait maraknya perkawinan anak nih Pak. Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama, permohonan dispensasi pernikahan anak itu tahun 2022 kurang lebih 50.000 Pak. Lalu pernikahan dini ini kan akan menimbulkan permasalahan ke depannya. Salah satunya generasi stunting, kemudian perkawinan anak juga otomatis memutus sekolah ya Pak, pendidikan. Itu akhirnya menimbulkan rumah tangga miskin baru Pak. Respon Pak Wapres melihat fenomena ini seperti apa Pak? Ya sebenarnya pemerintah sudah berusaha, negara lah berusaha supaya tidak terjadi perkawinan anak di bawah umur, karena itu ada undang-undangnya ya, ada undang-undangnya, karena memang akibatnya itu tidak baik, ada stunting, ada kemiskinan, dan bahkan juga kematian anak, kematian ibu itu banyak. Memang karena ada pikiran di masyarakat itu bahwa agama tidak melarang. Nah, ini. Nah, oleh karena itu kita harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, walaupun tidak dilarang oleh agama, tapi agama melarang sesuatu yang membahayakan, menyuruh kita melakukan hal yang maslahat. Nah, pernikahan di bawah umur itu tidak maslahat, tidak baik. Maka kita harus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat itu mengambil yang terbaik. Yang terbaik tidak menikahkan. Ini menurut pendekatan keagamaan. Jadi undang-undangnya sudah ada, maka juga edukasi terutama pendekatan keagamaannya diperkuat sehingga masyarakat tahu betul, paham bahwa larangan itu adalah untuk membawa kebaikannya, karena akibat-akibatnya seperti tadi itu. Saya kira itu memang yang harus kita lakukan, tidak hanya cukup dengan undang-undang, ternyata harus juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Pak, Assalamualaikum. Saya Fauzia dari Republika. Pak, izin bertanya terkait biaya haji naik, Pak. Kementerian Agama mengusulkan bahwa biaya haji tahun 2023 ini kan naik menjadi 69 juta begitu Pak, dari sebelumnya 36. Nah ini kan dipertanyakan mengingat di Saudi justru diturunkan begitu Pak. Nah kalau menurut Pak Wapres seperti apa Pak skema yang terbaik buat jamaah dan juga jamaah haji? Terima kasih. Ya, saya kira kemarin itu subsidi yang diberikan pada ongkos haji itu terlalu besar.
59% ya kemarin ini. Karena itu maka hasil optimalisasi daripada pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak. Nah, kalau itu dibiarkan nanti pokoknya akan keambil. Nanti haji yang berikutnya nanti tidak akan bisa lagi diberikan lagi subsidi. Nah, oleh karena itu perlu ada penyesuaian harga yang kalaupun disubsidi itu tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti. Jadi sustainability pemberian subsidi itu supaya tidak terganggu. Karena itu maka perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaiannya itu berapa? Itu saya kira yang nanti usul Menteri Agama mungkin sudah seperti itu. Nanti saya kira DPR akan membahas mana yang lebih tepat. Andai kata pun harus disubsidi, subsidi itu tidak mengganggu nanti subsidi-subsidi untuk para haji berikutnya. Itu saya kira. Tapi kalau model seperti yang kemarin, itu memang itu membahayakan. Subsidinya terlalu besar, sampai 59%. Nah itu barangkali. Saya harapkan nanti ketemulah besaran yang lebih rasional, ya, yang bisa dipahami oleh para jamaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan juga tidak terganggu. Barangkali itu. Terima kasih ya. Cukup ya, saya kira.